Pernah nggak lo merasa sudah mengerahkan segalanya, energi, waktu, bahkan harga diri demi sebuah tujuan, tapi hasilnya tetap nihil? Lo bangun lebih pagi dari semua orang, memaksa diri belajar lebih keras, bekerja lebih lama, dan menahan rasa lelah demi memastikan semua rencana berjalan sempurna. Lo menyusun strategi, menghitung peluang, bahkan memvisualisasikan hasil yang lo mau setiap malam sebelum tidur. Tapi kenyataan seringkali seperti menampar karena semua itu tetap nggak menjamin apa-apa. Anehnya, di waktu lain ketika lu justru santai, tidak terlalu memikirkan hasil, dan membiarkan hidup mengalir, tiba-tiba ada pintu besar terbuka. Kesuksesan datang tanpa ketukan, seperti tamu yang muncul saat rumah lu lagi berantakan. Fenomena ini bukan sekadar keberuntungan buta, tapi ada logika psikologi dan kebijaksanaan filsafat yang menjelaskannya. Dan ketika lo paham, lo akan sadar bahwa tidak berharap bukan berarti menyerah, tapi memberi ruang bagi keajaiban bekerja. Psikologi modern menyebut hal ini sebagai release of attachment, atau melepaskan keterikatan berlebihan pada hasil. Saat lo terlalu fokus pada harus berhasil, pikiran lo memasuki mode fight or flight, mode darurat yang diciptakan otak untuk menghadapi ancaman. Tubuh memproduksi kortisol dalam jumlah besar, membuat fokus lo sempit, emosi mudah meledak, dan kreativitas tercekik. Lo memang bergerak cepat, tapi dalam jalur yang kaku, tanpa ruang untuk ide baru. Sebaliknya, saat lo menurunkan tekanan, tubuh memasuki mode relaxed awareness. Otak memproses informasi dengan lebih luas, intuisi bekerja, dan lo mulai melihat peluang yang sebelumnya tersembunyi. Bukan berarti lo berhenti bekerja keras, tapi lo berhenti mencekik diri sendiri dengan bayangan kalau ini gagal, hidup gua hancur. Filsuf Stoa Epictetus pernah bilang bahwa kebebasan sejati datang ketika kita berhenti menginginkan kendali atas hal-hal yang memang di luar kendali kita. Hasil adalah hal yang berada di luar kendali itu. Kita bisa mengendalikan proses, usaha, kualitas kerja, konsistensi, tapi tidak bisa memaksa dunia memberi balasan sesuai jadwal kita. Kesalahan banyak orang adalah mengira bahwa semakin besar tekanan yang kita berikan pada diri sendiri, semakin cepat hasil akan datang. Padahal, seringkali tekanan itu justru menutup pintu yang sebenarnya sudah terbuka sedikit. Saat beban ekspektasi dilepaskan, gerak kita menjadi lebih natural, interaksi kita lebih tulus, dan aura kita lebih mengundang peluang. Seolah dunia lebih suka memberi hadiah pada orang yang berjalan ringan daripada yang memohon dengan panik. Masalahnya, budaya modern telah mengajarkan kita untuk mengukur segalanya dengan angka dan tenggat. Target harus tercapai dalam 1 bulan, KPI harus hijau, grafik harus naik. Sejak kecil kita dilatih bahwa nilai kita sebagai manusia diukur dari seberapa cepat kita jadi sesuatu. Akhirnya kita tumbuh dengan keyakinan bahwa memaksa adalah satu-satunya cara untuk berhasil. Dalam psikologi humanistik, Carl Rogers mengingatkan bahwa pertumbuhan sejati hanya terjadi dalam suasana penerimaan tanpa syarat terhadap diri sendiri. Jika lo hanya menerima diri ketika berhasil, lo sedang membangun rumah di atas tanah yang rapuh. Begitu hasil tak sesuai harapan, pondasi itu runtuh. Sedangkan orang yang bisa menerima diri tanpa syarat akan bekerja dari tempat yang kokoh, sehingga prosesnya jauh lebih stabil dan kreatif. Filsafat Timur, terutama Taoisme, memberi pelajaran berharga lewat prinsip Wu Wei. Banyak orang salah paham dan mengira ini berarti tidak melakukan apa-apa. Padahal Wu Wei berarti bertindak tanpa paksaan, bergerak selaras dengan arus kehidupan, bukan melawannya. Lo tetap berusaha, tetap berkomitmen, tapi tidak menuntut hasil muncul persis sesuai skenario. Ini ibarat menanam pohon. Lo siram, lo beri pupuk, lo pastikan mendapat cukup sinar matahari. Tapi lo tidak berdiri di sampingnya setiap detik, berteriak agar dia cepat tumbuh. Lo percaya pada proses alami. Dan ketika saatnya tiba, pohon itu akan berbuah tanpa perlu lo paksa. Psikologi sosial menegaskan bahwa energi yang kita pancarkan memengaruhi cara orang dan peluang merespons kita.
Reactance teori menyebut bahwa manusia cenderung menjauh saat merasa ditekan. Begitu juga peluang. Ketika lo memancarkan getaran "gue butuh ini sekarang juga", lingkungan merasakan rasa terdesak itu. Mungkin tanpa sadar orang akan merasa tidak nyaman atau ragu mempercayakan sesuatu pada lo. Tapi saat lo tenang, fokus di proses, dan tidak terjebak panik, lo memancarkan rasa percaya diri yang alami. Energi seperti ini justru membuat orang ingin mendekat, dan seringkali membuka pintu kesuksesan yang tak pernah lo sangka. Banyak orang keliru menganggap tidak berharap sebagai tidak punya ambisi, padahal keduanya jauh berbeda. Ambisi adalah arah, ekspektasi berlebihan adalah beban. Ambisi memberi lo alasan untuk melangkah. Ekspektasi kaku membuat setiap langkah terasa berat. Nietzsche pernah berkata, dia yang punya alasan untuk hidup dapat menanggung hampir semua bagaimana caranya. Artinya, jika alasan lo cukup kuat, lo akan tetap berjalan meski hasil belum terlihat. Dan di tengah perjalanan itu, tanpa lo sadari, seringkali justru datang pencapaian yang melampaui apa yang dulu lo harapkan. Fenomena ini juga terkait dengan serendipity, penemuan berharga yang terjadi secara kebetulan. Tapi kebetulan ini hanya muncul ketika pikiran kita terbuka. Kalau pikiran lo terlalu sibuk mengukur, membandingkan, dan mengatur, lo mungkin melewatkan peluang yang ada di depan mata. Pikiran yang terbuka tidak memandang setiap momen sebagai tes yang harus dilewati, tapi sebagai ruang bermain di mana ide-ide bisa bertemu secara acak. Dan seringkali, justru pertemuan acak itulah yang membawa hasil besar. Di dunia kreatif ada istilah flow state, keadaan ketika seseorang sepenuhnya tenggelam dalam aktivitasnya. Dalam kondisi ini, waktu seolah berhenti, ego menghilang, dan satu-satunya fokus adalah proses itu sendiri. Ironisnya, karya terbaik sering lahir dari flow, bukan dari tekanan untuk harus sempurna. Ini berlaku di semua bidang, bukan hanya seni. Saat lo bekerja dalam flow, kesuksesan menjadi efek samping alami, bukan target yang menghantui setiap detik. Stoicisme mengajarkan dikotomi of control, membedakan apa yang bisa lo kendalikan dan apa yang tidak. Usaha, sikap, konsistensi, itu wilayah lo. Respon orang lain, kondisi pasar, keberuntungan, itu di luar kuasa lo. Saat lo berhenti memaksa mengendalikan hal-hal yang memang bukan wilayah lo, beban mental berkurang drastis. Dan anehnya, di saat beban itu lepas, justru di situ hasil sering datang. Psikologi kognitif mengenal incubation effect, kemampuan otak menemukan solusi setelah kita berhenti memikirkan masalah secara intens. Otak memproses informasi di latar belakang tanpa kita sadari. Itulah kenapa ide brilian sering muncul saat kita mandi, berjalan santai, atau bahkan hampir tertidur. Kesuksesan punya pola serupa. Ia sering datang saat kita memberi ruang bagi proses untuk bernapas. Ketika lo mulai paham bahwa kesuksesan adalah perpaduan antara usaha, waktu yang tepat, dan kesiapan mental, lo berhenti mengejar dengan panik. Lo membangun diri menjadi versi yang siap kapanpun peluang muncul. Kesiapan ini jauh lebih penting daripada sekadar kecepatan, karena peluang besar sering datang sekali seumur hidup, dan hanya mereka yang siap yang bisa benar-benar mengambilnya. Di usia 20-50 tahun, ketakutan akan kegagalan atau keterlambatan sering menjadi racun yang menggerogoti motivasi. Ketakutan ini membuat banyak orang terus menatap jauh ke depan, sampai lupa melihat apa yang ada di tangan mereka sekarang. Padahal, seringkali dari hal kecil yang sudah kita miliki, pintu besar terbuka. Melepaskan obsesi bukan berarti berhenti bermimpi, tapi mengalihkan fokus ke penguatan fondasi yang membuat mimpi itu punya tempat bertumbuh. Mulai sekarang, kerjakan apapun dengan sepenuh hati, tapi lepaskan ekspektasi bahwa hasilnya harus datang besok, minggu depan, atau bulan ini. Bangun ambisi, tapi biarkan ia berjalan bersama kesabaran. Nikmati proses, beri ruang untuk kejutan, dan biarkan kesuksesan datang dengan caranya sendiri. Karena seringkali, hal-hal terbaik muncul di luar jadwal yang kita buat. Hidup adalah melodi yang nadanya tak selalu bisa kita tebak. Bagian terindahnya sering muncul di tengah lagu, bukan di awal yang kita tunggu.
Jadi teruslah bermain dengan tempo yang konsisten tapi hati yang ringan. Karena kesuksesan sejati bukan datang saat kita memaksanya hadir, melainkan saat kita sudah siap menyambutnya tanpa cemas, tanpa paksaan, hanya keyakinan bahwa kita sedang berada di jalur yang benar.